Strong. Hai gengs, jadi di video kali ini gue pengen bikin Q&A atau question and answer seputar bibit. Kenapa sih gue bikin video ini? Karena kan banyak banget tuh komen-komen yang masuk melalui YouTube gue, dan ada beberapa juga DM Instagram gue yang nanya-nanyain seputar bibit. Terus kayak mostly banyak banget pertanyaan yang sama dan sering banget ditanyain, dan sebagian itu juga udah gue jawab sih, maksudnya gue reply. Sebagian besar udah gue reply, gue jawab yang gue tahu dan yang gue paham. Terus tapi gue gatel gitu pengen bikin video tentang question and answer ini. Jadi kayak mungkin banyak dari kalian juga yang sebelumnya mungkin gak tahu, tapi setelah nonton video gue yang ini kalian bisa menjawab pertanyaan kalian lah gitu. Jadi tanpa banyak cincong lagi, langsung aja ke videonya. Tapi tunggu dulu, gue pengen review sesuatu nih. Bentar ya. Hai gengs, jadi di kesempatan kali ini gue pengen review body care dari Scarlett Whitening, dan ada varian yang terbaru, oh my god, yang ditunggu-tunggu. Nah, ini pertama dimulai dari body scrub romansa. Yang varian romansa ini wanginya kayak seger gitu, dan kandungannya ada glutathione dan vitamin E. Ini cocok banget sih buat kalian yang mau eksfoliasi kulit. Itu gue suka banget sih, dan bener-bener mengangkat sel-sel kulit mati yang ada di kulit kita. Nah, ini dia nih masterpiece-nya. Jadi Shower Scrub Scarlett itu sekarang udah ngeluarin 3 varian terbaru, yaitu Charming, Freshy, dan Jolly. Dan sekarang gue coba Jolly karena sebelumnya gue udah pernah coba lotionnya, dan itu wanginya enak banget. Dan gue berharap ada shower scrubnya, dan beneran ada dong. Oh my god, seneng banget gue. Kandungannya ada glutathione, vitamin E, dan kolagen, dan ada scrubbing halusnya gitu seperti shower scrub yang biasa. Terus membantu untuk membersihkan tubuh, mengangkat sel kulit mati, dan bikin kulit kita tuh jadi lebih halus. Dan lo bayangin deh kalau ditambah sama lotion yang Jolly juga, itu wanginya bakal triple combo. Bener-bener itu wangi banget, ingat. Sumpah enak banget, wanginya mirip YSL Black Opium, asli. Dan bikin mencerahkan kulit juga, nggak lupa, oh my god. Dan terakhir ditutup dengan body lotionnya dari Scarlett yang varian Jolly. Ini udah botol gue yang kedua, asli. Kandungannya ada glutathione, vitamin E, kojic acid, dan niacinamide. Berfungsi banget untuk mencerahkan kulit, karena kulit kalian jika pakai itu langsung kelihatan cerahnya, cerah banget dibandingin yang sebelumnya. Terus menjaga kelembapan kulit tubuh, dan ini kayak bikin kulit kita kelihatan sehat. Wanginya itu tahan lama, asli tahan lama. Dan enak banget, wanginya mirip YSL Black Opium. Ini by the way wangi favoritnya Oppa Song Joong Ki juga ya. Jadi sehati kita. Tuh kan langsung kelihatan bedanya setelah dipakai dan sebelum dipakai. Jadi itu aja body care routine gue, bye-bye. Tapi sebelum ke videonya, gue mau bagi kode referral gue dulu. Jadi gue pernah cerita kalau gue dulu gak pernah, saat daftar, gue gak gunain kode referral, jadi gue gak dapet bonus cashback. Nah, sekarang gue pengen bagi kode referral gue, itu Melinda19. Buat kalian yang mau daftar atau mau coba berinvestasi di bibit, bisa gunain kode referral gue. Lumayan dapat 25.000. Pertanyaan pertama, Kak, apa benar kalau bank penampung investasi kita beda sama bank rekening kita? Jika kita melakukan penarikan akan dikenakan biaya admin. Itu benar. Jadi kalau misalnya bank penampung kalian beda dengan bank yang kalian gunain saat mendaftar di bibit, itu bakal kena biaya admin. Misalnya nih, bank penampung yang reksadana yang gue beli itu adalah HSBC misalnya. Terus bank yang gue gunain untuk mendaftar di bibit itu adalah bank BCA. Jadi kalau misalnya gue pengen jual reksadana dan WD-in lah ibaratnya, withdrawin reksadana, di saat gue jual, nanti itu di saat uangnya itu masuk, itu kena biaya admin sebesar mungkin 6.500 lah ya, biaya admin bank gitu. Jadi saran gue kalau kalian gak mau kena biaya admin bank, itu perhatiin bank penampung yang ada di setiap reksadana. Pertanyaan kedua ini gue rangkap, jadi banyak banget pertanyaan yang menanyakan tentang semacam jangka waktu. Jadi misalkan kalau taruh uang di bibit itu jangka waktunya berapa lama, terus nabung di bibit itu harus tiap bulan deposit atau kayak gimana, atau sekali aja bisa kayak gitu. Jadi pertama dari jangka waktu. Jadi di sini banyak banget yang nanyain tentang jangka waktu. Jadi gue jelasin sedikit. Di bibit itu gak ada jangka waktu. Jadi jika pembelian kalian sudah berhasil, dan di saat pembelian kalian berhasil, di situ nanti akan ada muncul tombol jual. Tapi jika tombol jual itu belum ada,
itu berarti pembelian kalian masih sedang diproses gitu. Di saat kalian beli reksadana itu nggak langsung masuk, kalian harus menunggu beberapa waktu untuk reksadana kalian itu masuk dan nilai portofolionya masuk, nilai unit lah, ibaratnya unit reksadana kalian masuk, dan setelah masuk itu baru bisa kita jual. Jadi kita harus nunggu dulu. Nah, perihal jangka waktu dari bibit sendiri itu gak ada. Bibit itu bukan deposito. Sekali lagi gue ingatkan, bibit itu bukan deposito. Bibit itu berbeda dengan deposito, walaupun hampir mirip, sejenis dan lain-lain, cuma dari jangka waktunya aja udah beda. Bibit itu gak ada jangka waktu, sedangkan deposito itu kan ada kan, kayak semacam 3 bulan, 9 bulan, 12 bulan, semacam kayak gitulah, 6 bulan. Tapi jujur gue sendiri tuh belum pernah coba deposito. Maksudnya gue belum pernah investasi deposito, taruh uang gue di deposito tuh belum pernah. Jadi di saat gue langsung terjun, pertama kali mulai terjun investasi, itu gue langsung terjun di bibit. Seperti cerita video gue yang pertama banget, yang 10 bulan lalu berarti, yang review 7 bulan di bibit, itu bener-bener pure gue pertama kali investasi. Bener-bener yang orang awam buta banget, nggak ngerti investasi, itu bibit adalah investasi pertama gue berarti gak ada jangka waktu. Dan setahu gue kalau misalnya kita tarik uang kita yang di deposito itu di bawah jatuh temponya, itu mungkin bakal kena penalti atau kayak gimana, itu setahu gue ya, correct me if I'm wrong. Jadi yang seperti gue bilang, gue belum pernah coba deposito, tapi itu setahu gue kayak gitu. Dan di bibit itu enggak. Jadi di saat pembelian reksadana kalian sudah masuk, kalian bisa langsung jual kayak gitu. Tapi di saat kalian beli itu emang ada waktu pemrosesannya gitu. Jadi nggak langsung serta-merta unit kalian langsung masuk gitu. Terus pertanyaan yang selanjutnya yang mengenai nabung rutin dan lain-lain, di bibit itu nggak ada ketentuan kalian harus tiap bulannya nabung sekian-sekian. Harus, jika kalian misalnya nabung sekali 100.000, harus 100.000 terus per bulan, per minggu gitu. Itu gak ada. Jadi itu semua tuh balik lagi ke kalian, ke konsistenan kalian gitu ibaratnya. Terus balik lagi ke keinginan kalian untuk menabung. Maksudnya per bulannya kalian mau menabung berapa kayak gitu. Tapi kalau saran gue sih, apalagi pemula dan kalian punya uang yang nganggur, itu konsisten per bulannya mungkin kalian tetapin berapa. Jadi supaya ke tracking dan rutin gitu. Saran gue sih, apalagi kan pemula, gue juga pemula, gue netapin kayak 1 atau 2 juta per bulan untuk nabung di bibit gitu. Tapi balik lagi semua ke pilihan kalian. Jadi gak ada harus sekian loh, harus sekian per bulan dan lain-lain, gak ada. Kalau kalian mau sekali nabung juga gak apa-apa. Terus pertanyaan ketiga adalah, mau nanya Kak, minimal deposit di bibit berapa ya? Di sini gue nggak bisa bilang langsung kayak misalnya minimal deposit di bibit itu 100.000, 10.000, 25.000 kayak gitu tuh gue nggak bisa bilang, karena minimal pembelian reksadana di bibit itu semuanya balik lagi ke manajer investasi yang kalian pilih, reksadana yang kalian pilih. Jadi misalnya nih Sukor Invest berapa, 100.000 misalnya. Ada juga yang minimalnya 1 juta, ada juga yang minimalnya 10 juta, ada juga yang minimalnya 10.000. Jadi semua itu balik lagi ke reksadana pilihan kalian. Minimal pembeliannya itu ditentuin berdasarkan pilihan kalian gitu. Pertanyaan selanjutnya, nggak tahu pertanyaan keberapa. Jadi banyak banget yang nanya, cara jualnya gimana Kak, cara nariknya gimana Kak, cara jual reksadananya gimana Kak, gitu-gitu kan banyak banget. Di sini gue bakal jawab. Jadi seperti yang gue bilang sebelumnya juga, kalau pembelian reksadana kalian sudah berhasil, nanti itu akan otomatis ada muncul tombol jual. Nah, di tombol jual itu kalian bisa jual kapanpun kalian mau, kapanpun kalian butuh. Cuma saran gue, di saat kalian mau investasi pun kalian harusnya ya, itu gunain uang yang kalian maksudnya uang dingin lah ibaratnya, bukan uang panas yang kalian pakai, tapi uang yang lagi nganggur atau uang yang ada di tabungan kalian, daripada nangkring gitu aja. Mending kalian tabung aja kan ke bibit supaya menghasilkan return kan. Terus kalau bisa juga dana darurat itu juga boleh masukin ke pasar uangnya bibit gitu. Karena proses penjualan di bibit itu memakan waktu. Jadi saran gue itu gunain dana yang bukan dana urgent, bukan dana yang penting gitu. Bukan dana yang, maksudnya bukan dana yang dipakai tapi dana nganggur kalau bisa. Jadi bisa kapan aja jualnya, tinggal klik tombol jual. Terus pertanyaan selanjutnya, resiko lebih rendah mana Kak, obligasi sama pasar uang? Tentu untuk resiko dan hasil tentu lebih rendah reksadana pasar uang, karena balik lagi ke alokasinya. Dari alokasinya aja itu
persentasenya itu udah berbeda. Kalian bisa lihatlah di prospektus atau apa sih namanya yang ada di setiap reksadana itu pasti ada, yaitu kalian bisa baca-baca juga prospektus dan fun fact sheet-nya. Jadi di situ kalian bisa tahu nih alokasinya gimana. Kalau dari pertanyaannya balik lagi, itu pasti lebih rendah pasar uang dibanding obligasi. Terus obligasi sama saham ya pasti lebih rendah obligasi dibanding saham, karena saham itu kan resikonya tinggi kan gitu. Pertanyaan selanjutnya, pakai fitur nabung rutin di Bibit nggak kak? Apa beli manual aja tiap bulan? Gue pernah beli dana pensiun sekali apa beberapa kali ya, tapi cuma itu aja, gue nggak nambah lagi dana pensiun gue. Tapi bukan berarti gue nggak percaya sama Robo atau apa ya, gue kagum sama Robo, maksudnya dia tahu tipe gue apa gitu, maksudnya yang cocok buat gue tuh apa gitu, berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang gue jawab di saat gue mendaftar. Tapi jujur kalau untuk reksadana gue lebih nyaman untuk taruh di obligasi atau pendapatan tetap dan sama reksadana pasar uang. Sedangkan kalau untuk reksadana indeks atau saham itu gue kurang tertarik, karena kalau untuk saham gue lebih prefer untuk beli sendiri saham apa aja yang gue mau, maksudnya apa aja yang mau gue beli gue mau pilih sendiri gitu, jadi ada alokasinya sendiri kalau untuk saham. Jadi kalau untuk Bibit itu gue lebih suka pilih sendiri dan lebih sering taruhnya tuh alokasinya ke obligasi atau pendapatan tetap. Pertanyaan selanjutnya, halo kak, bedanya dana pensiun sama dana tabungan itu apa ya? Masih agak bingung. Apa kakak pilih sendiri reksadananya atau pakai robot? Jadi namanya itu adalah Robo Advisor. Itu ada fitur canggih yang ada di Bibit yang bisa nentuin profil resiko kalian gitu. Jadi kan pasti di saat kalian mendaftar di Bibit itu kan kalian akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu yang akan nentuin profil resiko kalian. Jadi bedanya antar dana pensiun sama dana tabungan itu, ini gue ngomong buat yang baru pertama kali download ya. Jadi misalnya nih kalian bingung kok ada dua sih, maksudnya apa sih, bedanya apa sih gitu ya. Ini untuk yang pertama kali download sekali lagi. Jadi waktu gue pertama kali download dan waktu masih awal-awal pakai Bibit itu gue juga bingung jujur. Dana tabungan apa ya? Kok ada dua sih? Buat bedanya apa? Maksudnya apa gitu kan? Nah kalau dana tabungan itu ibaratnya kalian beli satuan itu bisa masuk ke dana tabungan. Jadi beli misalnya nih gue mau melakukan pembelian 1 juta, tapi di misalnya Sukor Invest yang money market fund yang pasar uang itu 1 jutanya bakal masuk ke situ langsung. Sedangkan kalau dana pensiun itu misalnya gue pengen taruh 1 juta pembelian di dana pensiun itu nanti bakal dibagi ke 3 alokasi, reksadana pasar uang, obligasi, dan reksadana indeks atau saham. Jadi persentasenya itu dipengaruhi oleh profil resiko kalian juga, dan kalian juga bisa sesuaiin sih. Terus pilihan dari masing-masing jenis itu juga kalian bisa pilih. Bedanya adalah ada fitur Robo dan tidak adanya fitur Robo. Jadi yang dana tabungan itu kalian bisa pilih bebas random satu, langsung beli satuan gitu. Sedangkan kalau yang dana pensiun itu adalah ada fitur Robo yang mengalokasikan uang kalian tuh bisa dibagi-bagi gitu, jadinya dibagi 3. Balik lagi ke profil resiko kalian. Jadi jawabnya betul-betul saran gue di saat kalian mendaftar, supaya profil resiko kalian sesuai sama diri kalian. Pertanyaan selanjutnya, kak mau nanya, ada nggak ruginya kalau kita tabung di reksadana? Kalau ada, apa saja kak biasanya kerugiannya? Jadi gini, yang namanya investasi itu kan pasti ada yang namanya resiko. Terus kalian pasti juga pernah denger lah ya, semboyan, ibaratnya semboyan. High risk, high return. Jadi semakin tinggi resikonya, semakin besar juga imbal hasilnya atau returnnya yang kita dapat. Nah, ada nggak ruginya? Pasti ada yang namanya resiko yang gue bilang seperti sebelumnya. Jadi saran gue, gunain dana yang nganggur, dana yang nggak kalian lagi pakai dalam waktu dekat, dan emang tujuan kalian tuh ya buat ditabung gitu ibaratnya, daripada nganggur di bank gitu. Jadi gue udah sering kali banget bilang untuk gunain dana yang dingin, dana yang nggak kalian pakai, dana darurat juga boleh kayak gitu. Tapi alokasinya balik lagi ke kaliannya juga ya. Jadi itu saran gue, jangan gunain dana yang kalian pakai kebutuhan kalian gitu, jangan. Karena yang namanya investasi pasti ada risikonya.
Ya walaupun mungkin pasar uang ya resikonya kecil, rendah, obligasi sedang, nah reksadana saham tinggi, tapi semua itu pasti ada resikonya gitu. Jadi saran gue gunain dana yang tidak dipakai lah ibaratnya, tidak dipakai dalam waktu dekat, atau dana yang kebutuhan gitu, jangan. Next, pertanyaan selanjutnya, ini bagus sih pertanyaannya. Jadi dia nanya, takutnya saat penarikan aplikasinya bubar, mau ngadu kemana? Dasar hukumnya ada nggak? Terima kasih, katanya gitu. Gue juga jujur pernah mikir kayak gini, karena kan yang seperti gue bilang sebelumnya, gue tuh orang awam juga, yang namanya orang awam takut lah pasti kan. Tapi gue pernah, sebelum gue investasi ya jujur, sebelum gue taruh uang gue di Bibit, gue udah sempet cari tahu ini lebih dulu sebelum gue taruh uang gue untuk diinvestasikan di Bibit. Jadi gitu. Jadi pertama, Bibit itu aman karena udah di bawah naungan OJK. Itu jelas lah, OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Maksudnya tau lah pasti, lembaga negara gitu. Nah yang kedua, bagaimana jika Bibit tutup? Itu pun udah ada di blognya Bibit. Itu kalian bisa baca juga, jika Bibit tutup, bagaimana jika Bibit tutup, itu udah dijelasin di situ. Tapi di sini mungkin gue bakal jelasin sedikit aja ya. Jadi kita tuh nggak usah khawatir karena uang kita itu nggak akan mungkin disalahgunakan oleh Bibit. Kenapa? Karena uang kita, uang nasabah itu tidak disimpan oleh Bibit secara langsung. Jadi bukan Bibit yang pegang uangnya. Seumpama jika Bibit bangkrut, itu uang kita bakal tetap aman karena bukan Bibit yang pegang, ibaratnya gitu. Tapi uang kita itu disimpan oleh bank kustodian. Nah, bank kustodian. Jadi di saat kalian pilih-pilih reksadana kan ada bacanya tuh, bank penampung dan bank kustodian. Nah, bank kustodian ini adalah bank yang uang kita, tempat uang kita disimpan gitu. Artinya, andaikan Bibit sampai tutup sekalipun, uang dan reksadana kamu tetap aman dan dapat dicairkan kapan saja. Itu ada di blognya Bibit, kalian bisa visit blog Bibit juga. Bank kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Jadi intinya bukan Bibit yang pegang uang kita, uang nasabah, tetapi uang kita itu aman di bank kustodian. Jadi gak usah khawatir. Jadi sekian dulu untuk video gue kali ini. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sering banget muncul mungkin udah gue jawab sebisa gue dan sepengetahuan gue. Dan kalau misalnya ada yang salah kata atau misinformasi, itu bisa kalian koreksi juga, karena gue juga pemula, gue juga manusia, mungkin tidak luput dari kesalahan juga. Terus kalau kalian ada pertanyaan atau kalian masih bingung, terus ada yang kalian gak tahu, kalian bisa tanya di komen YouTube gue atau bisa melalui DM Instagram gue. Gue seneng banget sih ada orang yang komen YouTube atau DM Instagram gitu-gitu. Seneng banget gue kayak bisa ngebantu orang gitu. Selagi gue bisa dan selagi gue tahu, pasti bakal gue jawab semampu gue. Gue lebih suka untuk di komen YouTube sih, maksudnya kayak dikasih saran atau dikasih masukan kayak gitu-gitu. Gue lebih suka. Jadi gue gak pernah minta kalian untuk subscribe selama ini. Gue juga gak pernah minta kalian untuk like video gue selama ini. Tapi gue minta kalian untuk komen aja. Kalau misalkan kalian ada komentar, kalau kurangnya ada di mana atau lebih baiknya gimana, untuk menjadikan diri gue lebih baik ke depannya lagi. Dan terus-terusnya. Jadi terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Bye-bye.